Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab fikih, yang mana fikih ini kemarin saya sampaikan di Masjid Al-Ibadah, ya. Di situ ada satu contoh orang yang berwudu lalu dia menyangka, baru nyangka doang, apalagi sampai yakin atau beriktikad, meyakini. Menyangka apa? Salah satu dari fardunya wudu itu sunnah. Contohnya apa? Kemarin mengusap kepala. Mengusap kepala kan tuh wajib, fardun min furudil wudu. Niatnya fardunya wudu, niat sambil membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai kedua tangan sampai kedua sikut. Lalu apa? Yang wajib-wajibnya ya. Kemudian apa? Nah itu, yang wajibnya mengusap sebagian kepala atau rambut kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua. Nah, itu fardunya wudu. Nah, ada orang diteliti oleh ulama dulu, ketika wudunya nggak pernah mengusap kepalanya, sedangkan tadi mengusap kepala apa? Wajib, maka tidak sahlah wudunya. Apa maknanya? Pentingnya beribadah, baik itu wudu, bersuci, termasuk sholatnya, apalagi harus diiringi dan didahului oleh ilmu. Sehingga apa katanya? Kalau wudunya nggak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Fa'a'idis sholata. Diceritakan kemarin, ini orang melakukan itu selama 60 tahun. Nggak mau belajar. Ini pentingnya kita duduk di majelis ilmu, lalu ada kita belajar tentang ilmu fikih. Sebab itu luar biasa, bisa yadurru, membahayakan kalau kita beribadah tanpa ilmu. Tidak sah sholatnya, sehingga wajib dia mengulangnya. Karena diantara syarat orang sholat itu kan suci. Nah, kalau wudhunya belum sah berarti belum suci. Kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir kemarin tentang masih dalam air. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Amthilatun fil ma'il mutaghayyir. At-taghayyuru bi'udin aw duhnin la yadurru li'annahu mujawirun wa in kana at-taghayyuru fahishan wa yastaghni al-ma'u anhu. Selanjutnya contoh-contoh perubahan air. Nah, kita kan mau wudu atau mau mandi, lihat kondisi air dulu ya. Sebab nanti ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Artinya nggak bisa dipakai untuk bersuci. Suci dia dalam zatnya, tapi nggak bisa dipakai buat wudhu ataupun mandi. Ada air yang memang suci mensucikan. Nah, pentingnya begitu. Maka di sini ada beberapa contoh dalam perubahan di dalam air. Air-air yang mengalami perubahan. Yang pertama, at-taghayyuru bi'ud aw duhnin. Air yang berubah itu air dari 3 sifat: baunya, rasanya, warnanya ya. Salah satunya berubah, nggak harus 3. Salah satunya berubah dari sifat air mutlak, apa mungkin dah berubah jadi warna sirup, atau baunya jadi wangi ya, ataupun rasanya udah beda. Nah, salah satunya berubah, maka air itu nanti dikatakan, kita lihat rinciannya ya. Sebab ada perubahan
berubahnya itu air karena sebab dua kemarin. Ada mujawir, ada mukhalid. Ini yang harus diperhatiin, Pak. Mukhalid itu yang nyampur di dalam air. Itu yang nggak bisa dihindarin tuh. Kalau air udah kecampur, nih kayak itu tuh, air sirup, air apa lagi, air teh, kopi, kuah sayur, ya. Sayur bayam bening banget, air mulu, ya. Isinya dia dimakan, tinggal apanya doang, kuahnya. Dia mau wudhu kagak ada air. Ini air apaan nih, bening banget. Bening kayak air mutlak, kayak air suci mensucikan, tak dulu. Beningnya iya kali misalnya. Rasanya coba yang kuah gurih. Nah, jangan, tuh marok disebutnya kuah. Ya, itu contoh berubahnya air karena mukhalid. Apa mukhalid? Perkara atau sesuatu yang bercampur di dalamnya yang tidak bisa dihindarkan. Nah, air yang sudah berubah seperti ini maka dikatakan air yang suci tapi tidak mensucikan. Artinya tidak mensucikan, tidak sah dan tidak boleh untuk dijadikan wudhu ataupun mandi. Ya. Insya Allah sini alhamdulillah nggak ada yang mandinya kayak pakai air apaan? Bayar, ya, nggak ada yang kayak kuah ataupun teh, ya, nggak ada. Contoh yang pertama, nah, berubah dengan sebab od. Od itu kayu kayak gahru, kayu. Tapi kayu di sini kayu yang wangi maksudnya. Kan banyak tuh kayu gahru, kayu cendana, banyak ya. Auduhnin atau minyak. Minyaknya bukan di dalam maksudnya, di luar. Ya. Di luarnya misalnya ini air dalam satu bak. Kemudian di sampingnya ada botol minyak wangi. Nah, ini namanya bukan mukhalid tapi mujawir. Mujawir itu yang menyandingi, cuma di luarnya, di sekitarnya. Beda sama yang tadi tuh, mukhalid nyampur. Kalau mujawir cuman ada di sekitarnya doang, tapi dia nggak masuk ke dalam tuh bendanya. Nah, air yang berubah karena sebab bersandingan di sekitarnya ada kayu gahru atau kayu yang baunya wangi, jadi airnya jadi bau wangi juga, misalnya begitu. Auduhnin atau minyak wangi, ya, minyak wangi tadi dibuka tuh kan baunya ngambrong banget. Air yang di sampingnya kita, kok wangi juga air. Nah, perubahan air yang di sini karena berubahnya bukan karena sebab barang yang bercampur dengannya, maka suci mensucikan. Jadi perbedaannya dua tadi itu ya. Dilihat dari bercampurnya dengan sebab apa. Nih. Jadi perubahan dengan sebab kayu gahru atau minyak yang di luar tempat air, sekitar air, artinya tidak bercampur, la yadurru. Itu tidak berbahaya, artinya tidak berbahaya, tidak mengapa, artinya boleh digunakan untuk bersuci. Li'annahu mujawirun, karena yang mencampurinya itu yang menyebabkan baunya berubah ataupun sifatnya berubah tuh air karena sebab mujawir. Jadi apa tadi mujawir? Sesuatu yang menyandingi ya. Pokoknya kagak nyampur gitu. Nggak masuk di dalamnya. Wa in kana taghayyuru fahishan. Oh. Meskipun baunya nyata banget. Ini bener nih bau banget nih air, bau wangi banget. Orang minyak wangi yang mahal. Ya. Sampai baunya itu nyampur ke dalam. Padahal kagak ditetesin. Ingat, nggak ditetesin. Beda lagi kalau ditetesin. Nah, itu udah mukhalid tadi. Ini nggak ditetesin karena mungkin satu ruangan engkep. Ya, nggak ada udara di situ sehingga 3 hari, 5 hari, seminggu nggak dibuka-buka tuh ruangan. Ada air di situ. Contohnya, ya. Misalnya, apa tuh kalau di kamar mandi biasanya tuh yang tajam banget baunya apa? Karbol, klamper. Klampernya 17 banyak banget tuh. Bukan main, ya. Pokoknya biar coak kagak keluar, nggak ada. Begitu kita mau, iya tuh air kagak ngapain-ngapain, paling kita yang mabok. Ya, uyang bau klamper. Nah, contoh tuh, kita masuk
Tuh air di ember, klamper banget. Nggak ada klampernya di dalam embernya, tapi klampernya di mana? Di sampingnya, di luar daripada tempat air itu. Nah, itu tidak mengapa. Meskipun baunya itu fahisan, bau banget. Berubahnya bau klamper banget atau bau minyak wangi banget. Yang penting dia nggak bercampur. Maka air itu boleh digunakan untuk bersuci. Suci mensucikan. Contoh yang kedua, nah ini ya. Kan tadi satu ya udah itu tandain itu. Belajar fikih itu nggak cukup sekali, apalagi masalah air. Ini maksudnya kita belajar nanti sewaktu-waktu kita mengalami. Ini fungsinya aja begitu. Jadi kita kagak bingung. Kita udah tahu jawabannya. Ini air kayak gimana jadi jenisnya. Yang kedua, at-taghayyur bil 'asir. Berubahnya air karena sebab mukhalid. Apa tadi mukhalid? Bercampur. Nah, seperti apa? Asir, air peresan, jeruk, jus, ya, jus alpukat masukin tuh dalam ember. Ya. Air peresan jeruk nipis kan bening tuh. Nah, itu. Jeruk nipis kan bening tuh, saru banget tuh. Kumpulin, ya digayung, taruh wadah. Berapa yang diperas itu? Ada 50 jeruk nipis. Ceburin, dimasukin ke dalam ember. Nah, itu jelas bercampur, berubah. Oh, bercampur. Itu contohnya itu, asir maksudnya. Za'faran, minyak za'faran. Minyak tuh dicemplungin maksudnya, tetesin. Wal kuhli, celak. Apa itu? Sifat mate. Dimasukin tuh ismitnya. Yadurru. Nah, perubahan air karena sebab benda-benda ini berada di dalamnya, bercampur di dalamnya, maka yadurru, berbahaya. Artinya berbahaya, bukan nggak boleh dipakai sama sekali. Maksudnya berbahaya di sini, air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Suci tapi tidak mensucikan. Adapun digunakan untuk selain bersuci boleh, silakan. Ya, pokoknya ini air tidak boleh digunakan untuk bersuci, ya, wudhu ataupun mandi nggak boleh. Kenapa? Sudah bercampur dengan mukhalid. Yang ketiga, ini kan macam-macam perubahan air, Pak. Ya, ada air yang berubah nggak karena apa-apa nih. Contohnya, at-taghayyuru bil muqsi. Berubahnya air karena lama nggak dipakai. Air di drum lama banget nih. Ya. Di drum kita datang satu tempat kali, nah, apa misalnya ke Bogor misalnya kan gitu, Bogor satu tempat mau wudhu, no sebelah sana ada tempat kamar mandi, mah nggak ada keran, oh kita buka drum, airnya bau, berubah dah. Nah, berubahnya karena apa? Berubahnya karena al-muqsu, itu lamanya nggak dipakai, kan gitu kadang air, saking lamanya nggak dipakai, berubah kadang dia, berubah mengikuti sifat benda di sekitarnya kadang, ya. Nah itu berubahnya air dengan sebab muqs, diem, lama nggak dipakai, apa baunya, bau dah kagak enak, bau apek, nah, nggak apa-apa, la yadur, tidak mengapa, boleh, ya. Bil muqsi, wat turab. Begitu juga air berubah karena sebab lumpur. Nah, mantek air, kan kadang keluar dulu tuh air apinya, motornya, ya. Udah waktu datang waktu sholat, nggak ada air lagi tempat lain, misalnya ada di situ doang tuh udah dikumpulin, tapi campur lumpur, habis mantek tadi, ya. Boleh dipakai, boleh. Nah kan berubah tuh, ada warnanya, ada butek. Berubahnya karena sebab benda yang dari bumi alami, nggak apa-apa itu, lumpur dari itu. Jadi ya paling mungkin di mulut kita rasanya ngeres doang kali kalau lagi kumur, ya. Mukanya juga jadi kasar, ya. Tapi dari segi boleh, ya, karena berubahnya turab dari lumpur itu asli dari buminya. La yadurru.
Wa kadza la yadurru bima fi maqarrihi. Itu dia. Begitu juga tidak berbahaya, artinya boleh dipakai untuk bersuci. Perubahan air karena sebab makor, tempat menetapnya tadi itu. Bau drain, bau apaan? Karena bau tempatnya itu. Bau panci, bau apa tuh? Seng, kan gitu. Nah, apa-apa. Berubahnya air mengikuti sifatnya benda itu, tempat dia tinggal, tempat dia ngendap, tempat dia menampungnya, nggak apa-apa. Wa mamarrihi, dan tempat lewatnya. Nah, air lewat misalnya mungkin dari gunung, ya, berasa itu, ini air gunung nih rasanya lain, selalu begitu. Nah, itu tidak mengapa. Berubah dari sesuatu yang memang semestinya, itu nggak apa-apa. Boleh dipakai untuk bersuci. Selanjutnya, wala biwarakin tanathara minasyajar biduni fi'lih. Begitu juga boleh digunakan untuk bersuci air yang berubah karena sebab garam. Nah, itu air laut. Ya. Sono mandi di laut Anyer, wudhu sekalian di sono, boleh. Nasin tuh Zat. Karena sifatnya air mutlak kan begitu, kalau air yang benar gitu. Ini ada rasanya berubah, nggak apa-apa, ya. Sah dan boleh digunakan untuk bersuci. Wala biwarakin tanathara minasyajar biduni fi'lih. Contoh terakhir, air yang berubahnya masih boleh kita gunakan untuk bersuci, yaitu air yang berubah karena sebab daun yang jatuh ke air itu. Biwarakin tanathar, ya, atasnya puunan, isinya daun semua, masuk tuh ke ember tuh, masuk ke wadah tadi itu, banyak banget nih daunnya. Kan biasanya saking lama berubah gak ngikut, kayak ngerendam daun jadinya, kan begitu. Nggak apa-apa, suci mensucikan. Tapi syaratnya itu air, daun jatuhnya biduni fi'lih, jatuh sendiri, artinya bukan ditaroin gitu, alami, ya, jatuh dengan dirinya, bukan ditaroin. Kalau ditaroin ya beda, berarti sengaja. Ketika ada kesengajaan maka berubah tuh air jadinya suci, tapi tidak, lihatin tuh, beda keadaan, bisa suci mensucikan, yang satunya bisa suci tidak. Jadi kalau air berubah karena sebab jatuhnya benda yang suci kayak daun, tapi jatuhnya dengan sendirinya, kena angin kan pada jatuh tuh rontok, nah, itu nggak apa-apa, suci mensucikan. Tapi kalau berubahnya sebab benda suci tadi ditaruh, nah itu suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini diantara hal-hal yang penting, ya. Mumpung saya ingat juga, sebagaimana tadi awal, pentingnya kita melakukan ibadah harus dengan ilmu, Pak. Khususnya di dalam sholat kita, ya. Sholat, di situ ada rukun. Dalam sholat kita ada rukun qauli, ucapan setelah takbiratul ihram, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, ya. Ke surah Al-Fatihah semuanya, bukan imam doang, karena itu wajib, rukun bagi orang yang sholat, mau sholat sendiri, mau sholat makmum sebagai makmum, atau apalagi sebagai imam, ataupun sholat sunnah. Nah, jadi semuanya, khususnya Fatihah ini diantaranya harus diperhatikan, ya. Maaf, kadang masih banyak, ya, masih banyak dari orang-orang yang menjadi imam, para asatid. Tapi tadi alhamdulillah saat Arif itu cakep udah, ya, karena gurunya sama saya, guru di Malang, pesantren Al-Quran, Ustaz Arif Khairuddin, guru saya di Malang, guru bahasa Arab, ya. Nah, kita sama berguru kepada Kiai Maftuh Said, ya, asli yang
langitan, dan bikin pesantren di Malang. Di antaranya dalam Fatihah itu, perhatikan ya para asatidz khususnya, apalagi, tapi secara umum semuanya. Di ayat terakhir kadang masih banyak yang berhenti ketika membaca ayat terakhir. Apa bunyinya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, berhenti di situ tuh. Jangan. Kurang afdal, dan bahkan ada yang mengatakan imam qari ataupun ahli qiraah tidak sah bacaannya. Jadi gimana? Jangan berhenti di situ. Jangan kayak ngetem, ya. Ya kan berhenti ngetem. Nggak lama Ustaz, cuma sebentar. Ya, itu namanya ngetem. Kan? Langsung. Berarti yang benar gimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Itu yang afdal, yang paling bagus. Jangan berhenti, ingetin. Nah, masing-masing ntar cek sendiri cara bacaannya, ya. Jangan berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat ya, jangan berhenti di akhir. Ada yang nanya, "Entu ngape di Masjidil Haram Imam Sudais, Imam Suraim berhenti Zat?" Di sana mazhabnya beda. Pemahaman tentang surah Fatihah dalam mazhab Maliki, mereka pakainya Maliki. Kalau Imam Malik, mazhab Maliki, Fatihah tetap 7 juga sama ayatnya. Semua 7, imam sepakat, nggak ada yang beda. Bedanya di mana? Di masalah bismillahnya. Kalau kata Imam Malik yang dipakai oleh Imam Sudais dan Imam Suraim, itu kan mazhabnya ikutin Maliki. Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayatun minal Fatihah. Berarti ayat pertamanya apa kalau menurut Imam Malik? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mereka pantas begitu karena mengikuti mazhab Maliki. Kita jangan pulang umroh, pulang haji, berubah cara bacanya. Berubahnya fatal, nggak pakai bismillah. Nggak tahu, nggak pakai bismillah, kemudian di akhirnya berhenti. Nah, jangan. Kita pakai apa? Imam Syafi'i dalam mazhabnya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surah Al-Fatihah dan merupakan ayat pertama. Jadi kalau ayat pertama, ya ayat terakhir itu satu ayat, jangan dipotong jadi 2. Paham ya kira-kira? Jadi perbaikin. Alhamdulillah masih bisa ngaji, saya masih bisa ngingetin. Namanya Allah masih kasih kesempatan buat memperbaiki cara bacaan Fatihah kita. Takutnya apa? Tadi contohnya itu. Orang yang wudhu selama 60 tahun, bahasanya kayak sholat selama 60 tahun, mungkin cara baca Fatihahnya nggak benar. Sehat walafiat, diberkahi ilmu kita, sehat keluarga kita semuanya, ilmu kita khususnya kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Tilkatnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.